Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Saya Ray dan rekan saya Arif akan mempresentasikan materi kompleksitas algoritma Bellman-Ford. Kami akan membahas bagaimana algoritma ini bekerja mencari alur terpendek, lalu keunggulannya menangani bobot negatif, serta analisis efisiensinya dengan proyek yang kami buat juga. Tanpa buang waktu lebih lama, mari kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Secara definisi, Bellman-Ford adalah algoritma fundamental untuk mencari jalur terpendek dari satu titik ke semua titik lainnya dalam graf berbobot. Ada 4 poin utama untuk yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, pencarian jalur terpendek. Algoritma ini memastikan kita mendapatkan total bobot minimal untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menangani bobot negatif berbeda dengan Dijkstra. Bellman-Ford sangat efektif meski graf memiliki sisi bernilai negatif. Yang ketiga itu deteksi siklus negatif. Algoritma ini juga mampu mendeteksi negatif cycle, yaitu kondisi di mana jalur terpendek menjadi tidak terdefinisi karena nilai yang terus mengecil. Dan yang terakhir, asal-usul algoritma ini dikembangkan oleh Richard Bellman dan Lester Ford pada akhir tahun 50-an. Next. Selanjutnya karakteristik eh, graf pada Bellman-Ford. Penting bagi kita untuk memahami karakteristik graf yang didukung oleh algoritma ini. Bellman-Ford beroperasi optimal pada graf berarah karena presisinya dalam melacak jalur. Namun tetap bisa digunakan pada graf yang tidak berarah selama semua bobotnya positif. Keunggulan utamanya dibandingkan Dijkstra adalah kemampuannya memproses bobot sisi bernilai negatif yang mewakili keuntungan untuk penghematan biaya. Meski begitu, syarat mutlak untuk mendapatkan jalur terpendek adalah tidak boleh ada negatif cycle, karena putaran negatif akan membuat nilai jalur terus berkurang tanpa henti hingga mustahil untuk ditemukan. Next. Masuk ke konsep dinamika programming pada algoritma Bellman-Ford. Secara teknis, Bellman-Ford menggunakan prinsip dynamic programming dengan pendekatan bottom up. Algoritma ini memecah pencarian jalur menjadi submasalah yang saling tumpang tindih, lalu menyelesaikannya melalui proses iterative relaxation. Melalui pengulangan ini, estimasi jarak terus diperbarui hingga mencapai struktur optimal, memastikan setiap titik mendapatkan jalur terpendek yang paling akurat. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah algoritma Bellman-Ford. Proses algoritma ini terdiri dari 4 tahap singkat. Pertama, inisialisasi jarak dengan mengatur titik awal ke 0 dan titik lainnya ke tak terhingga. Kedua, melakukan iterasi relaksasi sebanyak pi-1 kali untuk memeriksa seluruh sisi graf. Ketiga, selama iterasi tersebut terjadi relaksasi sisi, yaitu memperbarui jarak jika ditemukan jalur yang lebih murah atau pendek. Dan yang terakhir, dilakukan 1 kali lagi pengecekan untuk deteksi siklus negatif. Jika jarak masih bisa berubah, maka dipastikan graf tersebut memiliki siklus negatif dan jalur terpendek tidak valid. Next. Materi berikutnya adalah cara kerja Bellman-Ford yang berfokus pada penyempurnaan jarak secara bertahap melalui iterasi yang mencakup seluruh sisi graf. Setelah V-1 iterasi, algoritma akan mencapai kondisi stabil di mana jarak terpendek dipastikan stabil dan akurat. Namun jika pada iterasi kelima, ke V, masih terjadi perubahan, algoritma akan mendeteksi adanya siklus negatif dan menghentikan proses. Dengan kompleksitas O, V kali E, algoritma ini memang lebih lambat daripada Dijkstra, namun jauh lebih unggul dalam menangani bobot negatif. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Arif. Oke, selanjutnya sini saya akan mempresentasikan tampilan antarmuka UI utama. Project Bellman Plot di kanan ini adalah visual
interface interaktif yang digunakan untuk memvisualisasikan cara kerja Bellman-Ford menggunakan map sederhana dengan grid kotak 5x5 dengan kontrol lengkap di bagian kanan untuk menavigasikan atau mengoperasikan map sederhana yang tersedia. Oke, program program tersebut menemukan siklus dengan total bobot negatif siklusnya Bandung Bogor min 5, Bogor Jakarta 2, Jakarta Bandung 1. Total min 5 tambah 2 tambah 1 sama dengan min 2. Karena totalnya negatif, bisa muter siklus itu berkali-kali untuk menurunkan biaya terus. Setiap satu putaran biaya berkurang 2, jadi jarak ke kota yang ada di siklus itu tidak punya nilai minimum. Yang terdampak adalah Bandung, Bogor, Jakarta. Karena mereka berada di siklus itu dan bisa saling dicapai lewat edge siklus, maka program ditandai mereka sebagai neg. Neg artinya jarak terpendek. Tidak terdefinisi bukan karena error, tapi karena biaya bisa turun tanpa batas. Analisis jalur terpendek dengan Bellman-Ford aplikasi dibagi menjadi dua bagian besar, visualisasi map kiri dan panel kontrol kanan. Grid 5x5 mewakili area pencarian rute. Sort titik awal perjalanan Sukabumi, titik tujuan akhir, dan obstacle rintangan atau area yang tidak bisa dilewati. Titik atau simpul perantara yang ada di dalam peta ini Sukabumi, Bandung, Cianjur, Bogor, dan Jakarta. Alur kerja simulasi software ini dirancang untuk menunjukkan proses step by step yang digunakan yang merupakan kunci memahami Bellman-Ford. Inisialisasi init menyimpan nilai awal, biasanya jarak ke source adalah 0 dan yang lainnya tak terhingga. Relaxation atau relax edge menunjukkan proses pengecekan setiap sisi edge untuk melihat apakah ada jalur yang lebih pendek ke tetangganya. Iterasi, karena ini Bellman-Ford, aplikasi ini memungkinkan user melihat proses perulangan sebanyak pi-1 kali, di mana pi adalah jumlah titik. Path binding, tombol tampilan path P ke G berfungsi untuk menarik garis atau memindai rute terbaik setelah semua perhitungan selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami sadar materi ini masih jauh dari sempurna, namun kami berharap bisa menjadi awal pemahaman. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.